فاستعذ بالله
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي Sadaqallahul azim. Selaku tuan rumah penyelenggara kegiatan halal bihalal dan pembukaan seremonial pengajian rutin bulanan di KPT Banten, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para sahabat, baik sahabat tua maupun sahabat muda di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran semuanya di tempat ini membawa manfaat, membawa keberkahan untuk diri masing-masing, untuk keluarganya, untuk kita semua, dan untuk agama kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kira di dalam penyelenggaraan ini cukup sederhana sekali, tetapi kami ingin momentum ini dijadikan ajang silaturahim kita setelah beberapa lama tidak bertemu, terutama yang sudah terbiasa ikut di dalam pengajian rutinitas bulanan IKPT Provinsi Banten. Maka dalam kesempatan ini pula, meskipun sudah 18 hari yang lalu kita melaksanakan Idul Fitri, tidak ada salahnya saya selaku Ketua Yayasan Tebu Ireng 09 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya saya harap sebagai Ketua KPT ucapkan alhamdulillah, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita masih dalam suatu kesempatan bersama dan yang perlu kita rawat dan kita jaga, walaupun ya kita ini udah pada usia di atas abad rata-rata, ya lebih dekat ke depan daripada ke belakang mayoritas kita. Makanya ya harus kita pada ini harus kita ikat terus dan kita jaga sampai kemampuan kita untuk menjaga itu terbatas. Jadi kita harapkan sebagai motor dari KPT ini, teman-teman yang usianya sudah setengah abad, ya seperti saya sudah memasuki 60 tahun depan,
Jadi kita harapkan ada generasi yang bisa terus menghidupkan kita semua. Dan ada saling mengenal lah, saling mengetahui dan di mana kita berada, dari mana kitanya. Tentunya untuk generasi alumni muda ini kita banyak yang kurang tahu alamat di antara kita. Selanjutnya, bahwa IKPT Provinsi Banten telah memiliki lembaga pendidikan sebagaimana kita ketahui, yaitu sebagai representasi mewakili keinginan alumni yang dulu memang kita sudah bicarakan secara baik tertutup maupun terbuka bersama alumni senior. Alhamdulillah kita sudah menghasilkan suatu lembaga pendidikan yang sejak 2018 kehadiran produk ini adalah kehendak sebagai alat pemicu dan alat motivasi kita sebagai alumni pesantren. Kita harus terus membuat suatu kiprah, harus terus membuat satu contoh kepada masyarakat di mana kita berada. Jadi sebagai alumni yang pesantren yang menurut yang mayoritas masyarakat pesantren bawah Kebiran ini sudah tidak diragukan lagi alumni-alumninya. Alhamdulillah kita sebagai alumni sedikit banyak kita berkiprah juga kita masing-masing sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Setelah kita saling memaafkan, maka idealnya seyogianya tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena ada orang yang mengatakan begini, seseorang bersalah kemudian meminta maaf. Oh dia poin dimaafkan ayo nama, tapi ulah-ulah deh. Nah kira-kira seperti itu. Itu manusiawi sekali. Manusiawi sekali. Tetapi bagi Allah tidak mengenal itu. Berapapun dosa dan kesalahan kita, apapun dosa dan kesalahan kita, kalau kita taubat dan kembali kepada Allah, maka tidak pantang bagi Allah untuk mengampuninya. Tapi manusia ada batasan, sehingga yang seperti itu tadi ulah-ulah dia. Nah, kira-kira seperti itu. Itu manusiawi sekali. Kenapa? Karena orang yang melakukan dosa yang sama terhadap orang lain, artinya menzolimi orang lain, berbuat salah kepada orang lain, maka orang yang dizolimi itu kalau dia ikhlas memaafkan, maka pasti akan dihapuskan dosanya. Tetapi ketika dosa kita atau perbuatan zalim kita kepada orang lain tidak diampuni, ini yang tidak bisa dimaafkan nanti di yaumil qiyamah, karena menyangkut hak Adam. Oleh karena itu berat sekali sebenarnya. Maka selayaknya halal bihalal ini meskipun merupakan adat kebiasaan, kita laksanakan meskipun dalam kesederhanaan. Tak perlu koyak-koyak, tidak perlu hura-hura. Dalam kesederhanaan inilah kita menunjukkan sikap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang halal bihalal tapi foya-foya dan hura-hura, sehingga menimbulkan klaster halal bihalal di DKI Jakarta. Mudah-mudahan kita tidak termasuk membentuk klaster halal bihalal di kedua-dua. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati,
Yang kedua adalah tujuan halal bihalal sudah jelas, kita saling memaafkan, tidak ada dosa dan kesalahan di antara kita, baik yang secara pribadi, terutama yang secara pribadi hadir di sini, dan secara umum teman-teman kita yang tidak hadir di sini. Kita hapuskan semua itu. Insya Allah kita akan kembali menjadi orang-orang yang suci dan bersih, tiada dosa dan tiada noda. Yang kedua, silaturahmi penting bagi kita. Makanya ketua yayasan selalu memberikan tempat, ruang dan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengumpulkan kita. Bersilaturahmi secara fisik akan berbeda nilainya dengan silaturahim secara virtual atau melalui HP atau gadget. Itu juga boleh. Tetapi nilai silaturahmi antara melalui alat-alat canggih dengan hadir di tempat ini pasti akan berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita dukung upaya ketua yayasan untuk mengikat para alumni yang bertebaran di Provinsi Banten ini melalui ketuanya yaitu Bapak Sobri. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur dan banyak rezekinya sehingga bisa mendonasikan rezekinya untuk kepentingan Tebu Ireng ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi kami juga mau doa kepada Haji Sobri berarti doa juga untuk kita semua. Oleh karena itu di dalam Islam saling doa mendoakan adalah menjadi peneguh bagi silaturahmi di antara kita. Bersalaman, bermuajahah, saling tatap muka. Karena dengan bermuajahah, dengan berjabat tangan, tandanya kita ikhlas dan ridho. Coba lihat saja orang yang bermarah-marahan atau bermusuhan, jangankan bersalaman, bertatap muka saja pasti dia akan menghindar. Itu artinya orang yang tidak memiliki naluri untuk memaafkan kesalahan orang lain, padahal kesalahannya sendiri banyak sekali. Maka Al-Quran betul apa yang dibacakan tadi oleh Qori, khulil afwa, jadilah engkau menjadi orang yang pemaaf, maafkan. Jangankan dia datang meminta maaf, tidak datang meminta maaf pun kita sudah memaafkannya. Itu yang paling utama. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf, perintahkan orang lain untuk melakukan yang ma'ruf. Apa ma'ruf? Ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik. Kullu amalin wa qaulin ahsan. Jadi sesuatu yang baik itu atau yang ma'ruf itu adalah ucapan dan perbuatan yang baik. Itulah al-ma'ruf. Para ulama yang hormat, yang selanjutnya karena sudah zuhur, jam ini sudah lewat 10 menit. Saya memang tidak perlu panjang-panjang karena sudah siang dan melewati batas waktu zuhur. Inti daripada halal bihalal ini adalah saling memaafkan, saling merekatkan tali silaturahmi, dan kita saling mendoakan dimanapun kita berada. Tebu Ireng menjadi kiblat kita semua, bahwa di Tebu Ireng pendidikan yang dilaksanakan adalah pendidikan salafiyah. Oleh karena itu kita dukung sepenuhnya usaha dan upaya yayasan, ketua yayasan dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng 8
ke depan lebih maju dan lebih bergeliat dalam melaksanakan pembangunan fasilitas untuk para santri dan siswa-siswi. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, karena kita belajar pernah hikam dulu. Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitabnya Hikam, idfan wujudaka fi ardil qubur fama nabata mimma lam yudfan la tatimmu nitajuh. Itu penting bagi kita. Ini harus seperti itu. Sikap mental kita. Makanya kita adakan pengajian itu. Dan sekarang ini ibaratnya pembukaan pengajian. Selanjutnya setiap bulan satu kali, dimanapun tempat, ketika ada undangan, kita diminta untuk hadir. Karena hanya dengan belajar, memperdalam ilmu agama, kita akan menjadi orang-orang yang tawadhu, menjadi orang-orang yang berilmu pengetahuan serta mengamalkan ilmu pengetahuan itu. Itulah yang dimaksud dengan hikam yang disebut dalam kitab Hikam oleh Ibnu Athaillah. Karena begini, kalau kita merasa cukup dengan yang ada, itulah menandakan bahwa kita ini adalah al-jahil, masih bodoh. Sabtu dilakal ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akbari ma lam tasawit. Jadi seharusnya setiap hari ilmu kita itu bertambah. Umur kita semakin bertambah, maka ilmu kita pun tidak boleh berkurang, harus terus bertambah. Itu yang dikandung dengan kata-kata idfan wujudaka fi ardil qubur. Kuburlah ragamu dalam-dalam di dalam perut bumi ini. Fama nabata mimma lam tudfan lam la yatimmu la tatimmu nitaja. Seseorang yang merasa cukup dengan yang ada, maka kita akan mudah digoyang oleh godaan-godaan yang mungkin akan menjerumuskan kita, karena dasar fondasi kita, dasar ilmu kita masih kurang. Oleh karena itu, pengajian demi pengajian, baik mingguan maupun bulanan, mari kita ikuti secara seksama, kita ikuti secara sukarela, karena menuntut ilmu wajib hukumnya sampai menuju yang lain, sampai ke yang lain. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya ma'bud kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa zaina maghfiratika salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wal najata min nar. Allahumma asina aqibatana fi umuri kullina wa min hikmati dunya wa bil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamma illa farajta wa la dayna illa qadayta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.